Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang esa menciptakan, mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki kepada semua ciptaan, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang membuat sebagian orang hatinya jadi keras, jiwanya berontak. Bahkan tidak sedikit masalah yang membuat sebagian orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Seakan-akan tidak ada jalan keluar dan solusi untuk problematika yang dia hadapi. Padahal sejatinya semua urusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Seringkali kita yang dahulu semangat menuntut ilmu, yang dahulu tekun sholat malam, menghatamkan Al-Quran, ya mungkin sebulan yang lalu ketika bulan Ramadan, kita melihat semangat yang membara, membuat kita seakan-akan mau meninggalkan dunia ini. Tapi ternyata semakin kesini semangat itu berkurang. Bara api itu menjadi redup. Bahkan ada yang sudah mulai bergelimang dosa. Setiap sholat kita juga gak pernah berhenti mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang hanya Allah yang dapat menolong dan membantu kita. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk satu-satunya manusia yang pintu surga tidak akan dibukakan kecuali beliau yang pertama datang dan meminta pintu surga untuk dibukakan. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana berbahagia sekali bisa kembali ke masjid apa namanya Ustaz? Darul Amal. Masjid Agung Darul Amal ya. Entah berapa tahun yang lalu ana sampai sini. Sebelum Covid jelas. Masya Allah, kita itu punya kalender baru jemaah. Ada sebelum Hijriah, sebelum Masehi. Nanti anak-anak kita akan punya kalender namanya sebelum Covid. Masya Allah. Alhamdulillah, ana terima kasih banyak kepada para ustadz yang ada di sini. Ada Ustaz Ahmad Zainuddin, hafizahullah ta'ala, dan para asatidzah yang lainnya yang telah berjuang menyampaikan agama Allah ini, dan para ulama, para kiai yang semoga apa yang mereka sampaikan dapat mengantarkan kita kepada keabadian yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Ahibati fillah, ana nggak tahu kenapa tema kita hari ini apa? Lembutkan hati, tenangkan diri. Siapa yang mau jawab? Kenapa kok tema ini dipilih untuk saat-saat seperti ini? Ketika dolar naik, ketika emas
mahal. Ketika apalagi yang naik? Yang nggak naik cuma gaji. Alhamdulillah gaji masih turun jemaah. Karena kalau gaji naik susah gitu. Gimana kita akan dapat itu uang? Kenapa kira-kira tema ini diangkat? Siapa yang mau jawab? Anak kasih hadiah jemaah. Naam, tafadhal. Lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Karena sekarang banyak yang nggak tenang gitu. Masya Allah. Ya, antum dikasih payung karena lagi musim hujan. Jamaah rahimakumullah. Dunia secara global dan negeri kita yang kita cintai sedang mengalami masalah yang sangat besar sekali. Masalah itu adalah gangguan mental, di mana tingkat stres makin meningkat, depresi, kecemasan, bahkan berakhir dengan bunuh diri sebagian. Kenapa obat-obat penenang di akhir-akhir ini menjadi laris? Bahkan orang-orang terkenal pun mengkonsumsi obat terlarang itu. Yang mereka inginkan adalah mendapatkan ketenangan. Mereka capek dan lelah dengan beban hidup ini. Studi menunjukkan. Jadi sekarang kalau antum mau tanya studi penelitian tentang gangguan mental ini, enggak apa-apa. Dia enggak salah. Dia anak-anak, Bapak. Nah, dia ayahnya mana? Enggak salah. Dapat padu. Iya, kalau antum mencari tentang gangguan mental ini, ternyata di negeri kita di Indonesia 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah kesehatan mental. Remaja ya, yang mereka adalah harapan masa depan negeri ini. Kita tahu yang tua-tua akan mati, yang setengah tua juga akan mati. Siapa yang akan melanjutkan? Yang remaja-remaja. Yang saat ini mereka memiliki banyak sarana hiburan. Namun ternyata hiburan itu tidak membuat mereka tenang jiwanya, lembut hatinya. Dan 1 dari 10 orang Indonesia, kalau tadi remaja 1 dari 3, kalau dari keseluruhan penduduk negeri ini 1 dari 10 itu mengalami gangguan mental. Tapi masalahnya di mana gitu loh. Padahal kalau kita bandingkan sarana hiburan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita dengan sarana yang dirasakan oleh anak-anak kita, ya tidak berbanding lurus, jomplang jemaah. Dulu kalau bicara hiburan umum masyarakat, mereka itu nonton TV. Ketika TV masih hitam putih. Anak ingat di masyarakat itu, biasanya kalau hari Ahad dulu, mereka kumpul di rumah salah satu warga yang punya TV. Nonton bareng-bareng hitam putih. Se-Ahad sekali. Bayangin. Selesai. Ketika anak SD, kita nggak pernah sibuk nonton TV. Kenapa? Karena TV-nya cuma TVRI. Dan kita dipaksa oleh sekolah untuk nonton TV. Siapa yang ingat? Ada paksaan dari sekolah nonton TV. Apa paksaannya? Nah? Oh enggak. Ini tiap pekan kadang-kadang ada tugas dari sekolah nonton TV. Apa? Dunia dalam berita, kasih hadiahnya. Nah, kasih madu buat aku. Dunia dalam berita. Jadi kita itu suruh nyatet berita.
Laporan, padahal kita sudah ngantuk. Karena kalau nggak salah jam berapa? Jam 9. Jam 9, ndak ono arek tangi jam 09. Turu kan? Tidur mereka. Karena anak-anak pada waktu itu sibuk dengan hiburan fisik. Ya, kita ngaji dilanggar. Sebelum ngaji main dulu ya. Kadang-kala ndak ngaji juga. Main terus sampai habis isya. Habis isya nggak langsung pulang ke rumah. Itu masih ada dulu namanya benteng-bentengan. Tahu? Masih ada sekarang? Nggak ada sekarang. Itu kita kan kalau kena dipukul punggungnya ya. Kita main pakai tiang listrik ya. Allahu Akbar. Tapi ternyata orang-orang pada saat itu bahagia. Tenang hatinya. Mereka tidur enak. Sehat. Fisiknya sehat, jiwanya nggak terganggu. Kenapa di masa sekarang ini ketika hiburan itu ada di tangan? Setelah TV hitam putih dulu ada bioskop. Bioskop pada tutup. Sekarang orang itu mau hiburan di tangan. Bahkan dia bisa nonton 24 jam segala macam tontonan. Tapi ternyata itu menjadi penyebab gangguan mental. Transportasi. Dulu kita kemana-mana jalan kaki. Yang punya sepeda motor itu cuma orang kaya. Kita kalau ngeliat orang naik sepeda motor tuh, ya Allah ya, seneng gitu. Anak kalau jalan-jalan, ya sudah 7 kilo jalan kaki. Pulang kadang-kala capek naik ojek. Tapi mau naik ojek itu mikir aja, ya Allah duit eman-eman gitu ya. Akhirnya kita naik ojek. Sekarang anak-anak SD naik motor listrik. Anak SD. Artinya secara fisik 10 tahun ke depan bermasalah dengan fisik dia. Di saat dia harus tumbuh kembang dengan aktivitas melatih organ tubuhnya, nggak ada. Waktu anak SD. Anak punya anakmu nggak boleh. Dia kelas 4, mau naik kelas 4. Anakmu nggak. Itu fulan, kelas 2 sudah naik motor listrik. Iya, jangan. Naik sepeda aja. Tapi dia ngelihat orang-orang naik motor, kepingin dia. Karena dia merasa di situ ada kenyamanan. Padahal di situ ada penderitaan. Ya, sebagian kita tidak merasa. Untuk menenangkan jiwa kadangkala perlu olah fisik. Supaya kita capek dan lelah. Para sahabat Nabi umur 15 tahun ikut perang. Sekarang umur 25 tahun perang, Ustaz. Di mana perangnya? Di tangannya. Wah, miring kanan, miring kiri. Wallah jemaah. Dia hidup di dunia yang tidak nyata. Itulah yang menyebabkan hati itu jadi keras. Jiwa itu jadi tidak tenang. Jadi kalau tadi 1:3 itu berdasarkan penelitian. Tapi boleh jadi ada yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut. Lebih besar dari itu orang-orang yang sakit jiwanya. Dulu yang namanya bullying itu sudah ada sejak kita SD. Sejak anak di pondok itu bullying sudah ada. Tahun 90-an itu. Tapi karena anak-anaknya itu hatinya kuat, nggak ada masalah. Dianggap itu hal yang lumrah. Sekarang enggak. Tadi generasinya generasi stroberi. Kena panas sedikit, layu dia. Kegencet, remek. Ahibati fillah, disebutkan bahwa di Indonesia ini ada keterbatasan layanan berkaitan dengan orang-orang yang terkena gangguan mental. Jumlah psikiater dan psikolog klinis di Indonesia ini masih jauh dari standar WHO.
1:30.000. 1 banding berapa? 30.000. Gimana satu orang ini mau ngurusin orang 30.000? Maka disinilah peran para ustadz, peran para orang tua. Bagaimana dia menjadikan hati anak-anaknya lembut, dan bagaimana membuat keluarga ini penuh dengan ketenangan. Ahibati fillah, apa sih yang membuat orang itu hatinya keras dan jiwanya tidak tenang? Maka yang pertama, banyak orang yang tak kenal dengan Tuhan. Iya, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu siapa itu Allah. Dia nggak tahu Allahu Akbar yang dia ucapkan namanya berulang kali. Ini buat orang yang sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Harapan anak ada penelitian yang diadakan nanti untuk meneliti berapa persen umat Islam yang tidak sholat. Tapi nanti diteliti lagi berapa persen jumlah umat Islam yang tidak ke masjid kecuali Jumat. Di situ kita akan tahu kenapa orang-orang itu stres, kenapa orang-orang itu cemas hidupnya. Dia nggak kenal sama Tuhan. Dia nggak kenal dengan pemilik alam semesta ini. Negeri ini bukan milik Pak Prabowo. Semua tahu. Sebelum Pak Prabowo, presiden kita Bapak Jokowi. Sebelum Bapak Jokowi, siapa presiden kita? Bapak SBY. Terus pemimpin itu berganti, tapi pemilik bumi ini tidak pernah berganti. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Maka tatkala seorang kenal dengan pemilik alam semesta ini, mulai dia akan tenang. Dia nggak bingung. Oh, aku tahu pemiliknya ini siapa. Ketika antum mau beli rumah, dijual rumah ini, antum tertarik sama rumah itu. Ketika antum tidak tahu dengan pemiliknya, maka antum bingung. Ana mau beli sama siapa? Ana mau tanya sama siapa? Makanya kadang-kala di depan rumah itu dikasih tulisan dijual tanpa perantara. Oh, iki sing duwe. Enak kita, karena kita transaksi langsung dengan pemiliknya. Ketika kita tahu siapa pemilik alam semesta ini, kita tahu siapa yang menurunkan hujan dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita tahu siapa yang menyembuhkan penyakit, siapa yang membuat bumi ini bergetar, dan siapa yang membuat tsunami itu terjadi. Kita jadi tenang karena kita tahu pemiliknya satu, Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua yang membuat orang itu tidak tenang, karena dia nggak tahu dengan tujuan dia hidup. Kenapa dia hidup? Coba antum keluar rumah naik motor, antum hidupkan itu motor, antum pakai helm, antum naik dengan tanpa tujuan. Kira-kira apa yang akan terjadi sama orang ini? Kalau nggak nabrak, mungkin dia ditabrak orang atau dimarahi sama orang. Tahu-tahu dia sennya ke kanan, tapi dia belok kiri. Loh, kata orang, "Nandi mas, ditanya mau kemana kau gitu?" Bingung dia jalan. Mungkin dia lihat jalan yang gelap, kemudian terang. Dia tidak punya tujuan.
Maka manusia yang hidup dan tidak tahu tujuan dia hidup, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dia pikir mungkin dengan harta dia jadi tenang. Tidak. Dia berpikir ana di PHK. Mungkin kalau ana tidak di PHK, hidup ana akan tenang. Covid kemarin, ribuan orang di PHK, ratusan ribu orang di PHK. Kondisi ekonomi negeri kita sekarang ini dibanding dengan saat Covid, sekarang lebih baik. Masa Ustaz? Antum merasakan bagaimana di saat Covid kondisi manusia, pesawat itu tidak terbang, masjid tutup, Masjidil Haram tutup. Ya, hanya ada orang berapa yang sholat di dalam. Haji, nggak ada keberangkatan haji dari Indonesia, nggak ada keberangkatan umroh dari Indonesia. Hotel-hotel di daerah wisata bangkrut. Sekarang lebih baik. Covid itu datang agar orang sadar dengan tujuan hidup, agar mereka tahu kenapa mereka diciptakan, agar mereka faham bahwa yang namanya virus yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ternyata dia bisa membuat pesawat tidak terbang. Dia bisa membuat pilot-pilot pesawat itu jual gorengan. Virus itu jamaah. Subhanallah. Maka di sini orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup nggak akan tenang hidup. Yang ketiga, orang yang tidak faham jalan apa yang harus ditempuh dalam rangka mengenal Tuhannya, maka dia juga nggak akan tenang. Berapa banyak orang yang salah dalam mengenal Tuhan, dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dia tersesat, ya dia nggak akan tenang. Orang tersesat adalah orang yang cemas karena dia takut tidak sampai ke tujuan. Dia takut kalau tujuan nggak sampai, dia juga nggak bisa kembali. Dia takut binasa di tempat itu. Ahibati fillah, untuk masalah yang pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah itu seringkali mengenalkan dirinya di dalam Al-Quran Al-Azim. Allah mengenalkan dirinya dengan ayat-ayat yang kita baca dan dengan ayat-ayat yang dia ciptakan. Orang yang mau memahami tentang ayat-ayat itu, maka dia akan merasa tenang. Ketika dalam kondisi susah, dia tahu yang ngasih rezeki aku itu Allah. Ketika dia sakit parah, kemudian dokter mengatakan angkat tangan semuanya, dia yakin dari awal ketika aku berobat, aku tahu yang menyembuhkan aku adalah Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengenalkan Allah kepada kaumnya, di antara yang beliau ucapkan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Ahibati fillah, tadi imam kita salat maghrib membaca, nah di rakaat pertama baca apa tadi? Nah, Al-Baqarah. Kalau baca Al-Baqarah, ya nggak selesai kita kajian sekarang. Apa yang dibaca sebelumnya? Iya, suratnya surat Al-Baqarah. Ayatnya 6. Ahsan, tabarakallah fikum. Kasihkan buat dia. Iya, Allah mengatakan ya ayuhan nas. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Kalau antum membaca Al-Quran, awal perintah dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 21 insyaallah ya. Allah mengatakan ya ayuhan nas. Wahai umat manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadahlah kalian, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian
yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Bapak kita siapa yang menciptakan? Allah Azza wa Jalla. Mbah kita Allah. Mbah-mbah kita Allah. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar mencapai tingkat takwa. Ketika orang bertakwa, selesai urusannya. Dia akan mendapatkan semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Surga itu kata Allah, uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kemudian Allah mengenalkan dirinya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Engkau sembahlah Allah gitu. Siapa Allah itu? Dia yang menjadikan bumi ini hamparan sebagai tempat yang layak untuk kehidupan, dan dia menjadikan atap buat bumi ini langit. Kita lihat ya, langit itu tidak bertepian. Kita lihat kalau malam hari bintang-bintang menghiasi langit Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang mengabdi kepada planet-planet. Ada mungkin yang berpikir pemberi rizki itu adalah lautan. Allah yang menciptakan semua itu. Allah yang menurunkan dari langit itu, dari awan itu, air. Kemudian Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika orang kenal sama Allah, dia akan tenang. Beda dengan manusia yang Tuhannya banyak, yang sesembahannya banyak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, kemudian satu berhala paling besar tetap dikasih kapak di situ. Nabi Ibrahim disidang, ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Aku yang menghancurkan. Yang menghancurkan itu yang paling besar. Tuh. Kalian nggak percaya kan? Fas'aluhum, tanyakan kepada yang hancur itu. In kanu yantiqun, kalau mereka bisa bicara. Kata mereka, lu gimana sih Ibrahim? Masa suruh ngomong sama patung? Lu, kata Ibrahim, kalian sembah itu patung, kalian minta sama itu patung, padahal dia nggak bisa memberikan manfaat, ngomong aja nggak bisa. Tapi itulah orang kau nggak kenal sama Tuhan, batu disembah sama dia jemaah. Maka Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian tahu bahwa sekutu-sekutu itu tidak menciptakan apa-apa gitu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ahibati fillah, ada satu ayat yang kita baca dalam sehari ya minimal 6 kali. Apa ayat itu? Al-Ikhlas. Cuma 6 kali antum baca, kurang berarti antum. Enggak, bukan Al-Ikhlas. Nah, ayat kursi. Coba sebutkan kapan antum baca ayat kursi? Habis sholat subuh, zuhur, duha juga. Waduh, baru dengar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mau tidur. Masya Allah. Masih ada hadiahnya. Kasih payung biar nggak kehujanan. Bismillah.
Ahibati fillah, ayat kursi ini ayat yang paling agung. Jadi dari semua ayat-ayat Al-Quran yang paling agung adalah ayat kursi. Ayat kursi ini ada 10 kalimat. Jadi ada 10 penjelasan Allah tentang dirinya. Allah mengenalkan diri. Kita disuruh kenal Allah. Kita baca waktu pagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Banyak di antara kita yang membaca ayat kursi tapi sekedar membaca untuk mendapatkan fadilah. Ya, fadilah yang baca ayat kursi di waktu pagi dan petang insya Allah nggak akan diganggu sama setan. Kemudian yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat insya Allah akan dimasukkan surga sama Allah Azza wa Jalla. Betul. Kenapa ayat kursi memiliki fadilah yang begitu agung? Baca artinya. Allah benar-benar mengenalkan dirinya kepada kita. Potongan pertama ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Ini pernyataan tauhid kita. Bahwa tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak yang dipertuhankan oleh manusia di muka bumi ini. Tapi ketahuilah yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Itu pernyataan tauhid. Kemudian kita mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Dialah Allah Azza wa Jalla yang hidup kekal. Dia hidup sendiri, semuanya bakal mati. Tapi Allah hidup kekal. Semua yang hidup itu berasal dari kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurusin kehidupan ini jemaah. Subhanallah jemaah. Al-Hayyu Al-Qayyum ini dikatakan adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Sampai sebagian ulama seperti As-Sa'di menyebutkan bahwa semua nama-nama Allah yang lainnya itu akan bermuara ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang maha hidup, yang mengurusi kehidupan ini, dan Dia tidak mati. Makanya dakwatul makrub ya, orang kalau sedang susah panggillah nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Panggil ya Hayy, wahai yang maha hidup, ya Qayyum, wahai yang mengurusi kehidupan ini, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah mengawasi kita selalu. Antum pernah melihat ada tulisan di beberapa tempat itu, tempat ini diawasi oleh CCTV berapa jam? 24 jam. Anda melihat di satu pondok jemaah tulisan itu. Ana cari mana CCTV-nya ya. Dah ono CCTV. Rusak CCTV. Nah, dan yang ngawasi CCTV boleh jadi dia rusak, boleh jadi satpamnya ngawasi juga tertidur, dan boleh jadi satpam itu mati dan CCTV itu dicuri. Tapi Allah akan terus mengawasi. Kayaknya waktu anak habis sih mah, kita akan azan untuk melaksanakan salat isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya jemaah kayaknya harus merapat jemaah biar orang-orang bisa duduk. Iya. Posisinya bukan posisi sholat ya, posisi kajian.
supaya yang di luar bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kembali kepada masalah bagaimana kita melembutkan hati dan menenangkan diri. Yang pertama adalah dengan cara mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu syarat mutlak. Orang baru akan lunak hatinya, tenang jiwanya kalau dia mengenal Tuhannya dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, ini syaratnya, dia dalam kondisi beriman. Kalau bicara iman, maka kita tahu rukun iman itu ada berapa. Maka kata Allah, kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Bukan Allah jadikan dia kaya, enggak. Kita tahu para nabi enggak kaya, ada nabi yang kaya, tapi kebanyakan mereka hidup dalam kemiskinan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau berpindah dari pelukan ayahnya Yakub menuju ke gelapnya penjara-penjara Mesir. Ya dijalani, tapi Allah akan berikan penghidupan yang baik. Maka tadi ketika seorang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia akan hidup dalam ketenangan dalam semua kondisi. Mau COVID, mau nggak COVID, mau di PHK dari tempat kerjanya, mau diangkat jabatannya, dia tetap dalam kondisi yang baik. Maka kenalilah Allah Azza wa Jalla dan tauhidkan Allah. Makanya doa orang kalau terkena petaka yang menyulitkan hidupnya, itu kata Nabi SAW, hendaklah dia mengatakan, Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Dia katakan Allah, Allah itu Rabbku, dia penciptaku, dia pemilik alam semesta ini, dia yang memberikan cobaan kepadaku, dan dia juga yang mengangkat cobaan tersebut. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya kalau antum baca ayat kursi, antum akan mendapatkan banyak hal yang membuat antum semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya yang di langit dan di bumi. Kita lihat ya, tol yang dibuat oleh manusia, jalan yang dibuat oleh manusia, rumah-rumah, gedung-gedung, semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Ada waktunya Allah ambil. Taib, antum kaji lagi ayat kursi malam ini. Sebelum antum baca ayat kursi, antum buka tuh terjemahan ayat kursi. Antum baca ayat kursi dengan mentadabburinya, karena dengan itu antum akan menjadi tenang. Ahibati fillah, yang kedua tadi berkaitan dengan mengetahui tujuan hidup. Kita tuh harus memecah rutinitas yang menyebalkan, yang menjenuhkan. Sebagian orang rutinitasnya itu, kalau dulu sebelum adanya media sosial ini,
Ya dia hanya berpikir pagi bangun berangkat kerja, kemudian dapat duit, dia makan, dia penuhi kebutuhan keluarga, dia kawin, dia punya anak, terus seperti itu rutinitas. Ada yang rutinitasnya seperti binatang ternak. Sekarang bangun tidur ngapain? Buka HP, scrolling, ini lihat apa nggak tahu, tiap hari ya. Subhanallah jemaah. Ternyata video-video pendek itu bahaya sekali, membuat otak kita tumpul. Makanya banyak orang kalau dengarkan kajian panjang, kalau online ya, berapa menit kira-kira dia tonton kajian panjang ini? Waktu masa Covid ya Masya Allah, kan kajian online, pakai Zoom dulu, pakai Skype, Google Meeting apalah. Itu kan ana bisa melihat yang nonton ana kajian. Kadang-kala ana lihat yang nonton itu pakai celana pendek ya. Tahu-tahu ditinggal ana sama dia. Oh ternyata dia ambil mie goreng. Dia nonton sambil makan mie goreng. Ya alhamdulillah masih dengarkan kajian, Itu di masa Covid ya. Karena memang nggak bisa datang ke masjid. Tapi ternyata semakin kesini orang semakin kecanduan dengan online. Nggak apa-apa sih dimanfaatkan. Tapi di online itu disediakan video-video pendek. Ya mungkin di TikTok ada, di IG ada, di YouTube juga ada ya. Yang pendek-pendek itu. Akhirnya manusia nggak bisa konsentrasi panjang. Tumpul akalnya dia. Baca buku enggak? Mungkin baca buku 2 menit udah capek. Baca Quran Ramadan aja. Ada bapak-bapak yang kalau tanggal 29 Syaban tanya sama istrinya, "Dek, mana Quranku?" Loh, kata istrinya, "Sudah saya wakafkan ke Masjid Jami." Karena tidak pernah dibaca Quran. Seorang yang mengetahui tujuan hidup, dia akan terlepas dari rutinitas itu. Ana ingat dengan satu orang jemaah, yang dia termasuk yang menginspirasi ana untuk ya jadi lebih baik ya. Ketika ana di pondok, ana melihat ada satu orang tiap hari sholat di masjid, naik sepeda dia. Di saat waktu itu sholat berjamaah di masjid masih sepi. Ya tahun 90-an. Antum kalau lihat masjid tahun 90-an itu isinya siapa? Imam sama muadzin. Orang tua nggak semuanya cuma imam sama muadzin. Ya adalah orang tua yang sadar. Anda melihat dia ini rajin ke masjid di saat nggak ada orang kampung yang ke masjid. Isinya masjid cuma anak-anak pesantren. Tapi dia datang. Anda tanya sama dia, "Bang, abang kok Anda lihat rajin ke masjid?" Kata dia. "Iya, Anda ini udah berkeluarga. Anda tiap hari kerja. Pagi ke pasar, Anda jualan ya. Besoknya kayak gitu lagi, besoknya kayak gitu lagi. Anda mikir, apa hidup ini cuma seperti ini gitu ya? Apa seperti ini hidup itu? Apakah aku diciptakan hanya untuk itu? Untuk cari makan, kemudian dibuang jadi kotoran, kemudian besok pagi kerja lagi, dapat duit ditumpuk. Akhirnya dia datang ke kajian, katanya. Dia semakin tahu kenapa dia diciptakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada, untuk beribadah kepadaku. Gunung yang menjulang tinggi, lautan yang penuh dengan ikan, binatang-binatang Allah ciptakan semua untuk manusia.
Dan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhannya. Ketika kita faham dengan tujuan hidup kita, maka kita akan sadar jemaah. Kita akan tenang hidupnya. Oh, aku itu diciptakan untuk itu. Dia bekerja, dia buka usaha, dia menikah, dia punya anak. Dia tahu dengan tujuan hidup. Semua itu hanya sarana. Tujuannya adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan mati meninggalkan dunia ini. Semua yang dia miliki akan kembali kepada pemiliknya yang hakiki. Maka jangan sampai kita bertujuan dalam hidup ini untuk dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Masya Allah, anak baru baca di pojok sana, dilarang tidur. Jadi kalau antum lihat teman antum tidur, bangunin. Karena dilarang tidur. Jemaah, antum udah kenal dengan yang di kanan kiri antum? Ana mau ngetes dulu ya. Ana mau tes. Yang pakai baju coklat. Antum kenal sama yang kiri antum? Belum? Ya Allah, kenalan dulu. Yang lainnya kenalan semuanya. Kenalan sama yang kanan, ketanya namanya, dari mana, apa profesinya. Baru ana lanjutkan kajian. Ya Allah. Mama juga di atas ya. Mama di atas saling bertanya. Tadi imam kita di maghrib itu membaca surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara jemaah. Nah, tanya nama, dari mana, apa profesinya. Iya, yang pakai baju antum. Udah kenal sama yang kanan antum? Nggak kenal? Salaman lah. Masya udah kenal. Lu mosok harus disuruh sama ustadznya baru kenalan jemaah. Terlalu antum ini jemaah. Bayangkan ya, ketika antum berjumpa sama saudara antum, ini kau tahu sama tujuan hidup, antum tidak akan menyia-nyiakan salaman sama saudara antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa tahad dhunubuhuma kama tahad waraqus syajar. Tidaklah dua orang yang beriman yang berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan. Berjumpa berjabatan tangan, apa yang akan dia dapatkan? Dosa-dosanya akan gugur seperti bergugurannya daun dari pohon di musim kering. Tadi boleh jadi antum nggak tahu tujuan hidup. Jadi mensia-siakan salaman sama saudaranya. Emangnya antum salaman sama saudara antum bid'ah? Bid'ah salaman. Apa aja bid'ah? Ketika berjumpa itu sunnah bersalaman. Maka jangan sia-siakan. Kenal nggak kenal. Antum ingat ketika salaman, ya Allah berguguran dosa-dosaku ya Allah. Bas kalau antum tidak memikirkan orang, pikirkan diri antum. Kita banyak dosanya jemaah. Maka di antara pintu yang menggugurkan dosa itu tadi berjabatan tangan sama saudara antum. Iya, sampai mana kita? Tujuan hidup. Maka jangan sampai tujuan antum dunia. Dunia ini nggak punya masa depan. Kita kalau bicara masa depan di mana? Bumi ini tidak punya masa depan. Allah Azza wa Jalla mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Akan diganti bumi ini dengan bumi lain. Gunung-gunung itu akan hilang dari muka bumi ini. Gak akan ada tanda sedikit pun punya antum. Oh, saya dulu pernah tinggal di sini. Oh, itu dulu tuh. Itu toko saya dulu. Gak ada. Gak ada masa depan di muka bumi ini. Maka jangan sampai antum ambisinya dunia. Itulah yang menyebabkan orang stres.
depresi. Datang ke kuburan, antum lihat. Antum lihat tuh kuburan, ya Allah. Ini masa depan saya. Orang akhirnya berpikir bagaimana memanfaatkan orang-orang kaya ini supaya duitnya keluar. Ditawarkan kuburan yang VVIP, mahal, bagus, nggak ada. Engkau jadi bangkai. Emangnya kalau di VVIP itu nggak jadi bangkai? Enggak, Ustaz. Kalau di sana tetap, Ustaz. Mati jadi bangkai gitu aja. Maka tadi nggak ada. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, wa syattata 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan bikin orang itu stres, depresi, hidup dalam kecemasan. Allah akan jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Takut, bingung, gimana ini. Itu hukuman karena ambisi dia dunia. Urusannya Allah cerai beraikan. Tadi dia nggak bisa menikmatin hidup ini, nggak bisa tenang dia. Sholat di masjid nggak bisa. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah. Nih kita dekat alun-alun ya. Di alun-alun dengar nggak orang hayya 'alas shalah? Dengar nggak? Kok nggak kesini? Nggak denger berarti. Nggak denger dia. Antum tahu orang kalau sibuk dengan sesuatu nggak denger. Dia sibuk dengan dunia. Kalau ada orang main handphone ya, istrinya manggil dia, Mas, nggak dengar. Karena dia fokus dengan dunia dia. Allah cerai beraikan urusan. Sampai dia lupa dengan yang bermanfaat untuk diri. Padahal dunia ini sudah ditulis takdirnya. Rizkimu sudah ditulis. Gak perlu kau capek-capek, lelah-lelah. Gak penting itu stres. Emangnya kalau stres pulusnya tambah banyak? Enggak. Maka sampai dikatakan alal aqil an la yaghtam. Fa innal ghamma la yanfa'. Orang yang berakal sehat itu gak seharusnya dia itu galau hidup. Cemas, enggak. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa'. Galau itu nggak ada manfaatnya. Emangnya ketika antum galau, alhamdulillah sejak anak galau, Ustaz, rekening anak nambah terus fulus. Boleh antum galau. Baik. Jadi fahami tujuan hidup kita dan cari tahu jalan menuju kepada Allah dan mewujudkan tujuan hidup kita. Allah utus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukin kita, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Beliau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu jalan menuju kepada Allah azza wa jalla. Maka kita perlu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ingin hatinya tidak keras, kalau ingin jiwanya tenang. Ma min Yahudin wala Nasranin, tidaklah orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang aku, thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia enggak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabil jahim, melainkan orang itu akan menjadi penghuni neraka. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jalan satu-satunya menuju ketenangan jiwa, kelembutan hati, menuju kepada keabadian hakiki, itu cuma jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat kita berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita banyak hal agar hidup kita tenang. Di antara yang beliau ajarkan adalah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Antum sering dengar mungkin ada ungkapan tombo ati itu ada 5. Iya, ada banyak sebenarnya.
Tapi di antaranya adalah 5 perkara tadi. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya. Usahakan antum punya kebiasaan baik sekarang. Tiap hari baca Quran 1 halaman sama artinya. Sebelum antum buka handphone antum. Atau antum mau buka handphone, antum mau buka IG, TikTok, YouTube atau apa, WhatsApp. Sebelum antum buka itu, antum buka Quran. Karena sekarang dengan adanya Quran di handphone ini, kita bisa menyentuhnya tanpa berwudu, tanpa bersuci. Ya udah, antum buka. Biasakan 1 halaman tiap hari. Karena kebiasaan ini akan membuat antum jadi tenang hati. Antum baca sama artinya. Kalau nggak mampu Ustaz, 1/2 halaman. Tapi ingat tiap hari. Nggak mampu Ustaz. Tadi ada cerita bahwa ternyata di Indonesia ini berapa persen yang belum bisa ngaji Ustaz? 5% dari Kemenak 72. Dari Kemenak 72% yang belum bisa ngaji. Ya umat Islam Ustaz, kalau orang kafir tidak masuk Ustaz. Tidak iso ngaji. Maka tolonglah, sekarang ada banyak cara membaca Al-Quran. Gimana Ustaz kalau anak nggak bisa baca Quran, baca artinya, baca tafsir. Tapi nanti antum belajar baca Quran. Yang kedua, wa khala'ul batn. Jangan sibuk wisata kuliner. Ini termasuk yang menenangkan jiwa jemaah. Dulu orang itu malas keluar rumah. Kalau mau ke warung apa, aduh capek, ini udahlah makan yang ada di rumah gitu kan. Sekarang dikirim ke rumah. Antum mau apa? Tinggal buka, ada aplikasi yang menunjukkan kepada antum semua makanan. Sampai tadi di kereta, ana mau makan siang. Ana ngomong sama temen, lapar nih. Ana ngomong, bismillah cari makan siang, ada kantinnya kan. Dia ngomong, tenang Ustaz, ada di sini Ustaz. Jadi ada di tangan, jadi nggak gerak badan kita nih mah. Makanan itu datang ke depan rumah kita. Subhanallah. Usahakan antum punya puasa. Minimal dalam sebulan itu 1 hari. 1 hari. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa, maka Nabi memberikan arahan kepada dia alaihi salatu wasallam, sum yauman min kulli syahr. Engkau puasalah 1 hari dalam sebulan. Minimal. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah, udah 2 hari. Aku bisa lebih 3 hari. Itu seperti puasa 1 bulan ya. Maka kalau antum malas puasa, puasalah tadi 1 hari. Pokoknya tiap bulan ada puasa 1 hari. Ngosongkan perut antum. Karena kita punya jiwa ini suka berontak. Kita punya nafsu itu suka mendorong kita kepada hal-hal yang haram. Puasa itu meninggalkan yang halal. Kita melatih diri kita meninggalkan yang halal. Maka usahakan, kalau antum ingin tenang jiwanya, ngomong sama istrinya, tolong diingatkan aku. Jangan sampai ada 1 bulan aku nggak puasa. Itu minimal. Kalau antum bisa 3 malam, alhamdulillah. 3 hari ya, bukan 3 malam ya. 3 hari. 3 hari itu apa harus 13, 14? Enggak harus. Boleh jadi 1, 2, 3. Boleh jadi Senin lagi, boleh. Yang penting 3 hari. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Dulu jamaah sebelum ada TV ya, sebelum ada listrik lah ya, orang tuh habis isya tidur. Jam 3 itu sudah seger jamaah, karena tidurnya sudah cukup. Tapi adanya handphone ini, antum bisa tidurnya terlalu malam, buka lagi.
Matikan itu handphone. Pasang alarm. Paling enggak antum sholat ya 3 rakaat lah. Lebih baik diakhirkan. Kalau nggak mampu ya sebelum tidur. Antum pokoknya punya sholat malam. Kalau antum nggak punya sholat sunnah, ya udah sholat malam itu 3 rakaat sebelum tidur, witir. Tapi ingat, rutinkan, dawamkan. Karena kata Nabi kita alaihi salatu wassalamu, khairul amali adwamuhu wa in qall. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Kemudian yang keempat, wattadarru 'inda sahar. Ya, berdoa di waktu sahur. Kalau antum salat malam sebelum subuh, berdoa antum misalnya. Apa aja masalah antum minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kumpul sama orang-orang soleh. Salah satunya tempat kumpul itu kajian ini. Maka ketika antum datang kajian, bukan hanya niat dengarkan kajian. Kalau antum pinter menata niat, banyak pahalanya antum. Ana mau ke sana, mau iktikaf di masjid. Nunggu sholat lah, ana nggak akan keluar dari masjid nanti. Ana di sana mau ketemu sama saudara-saudara ana, ketemu sama saudaranya, nambah saudaranya. Itu insya Allah antum akan menjadi tenang hidupnya. Tapi kalau kumpulannya sama orang-orang yang tidak soleh, maka yang dibicarakan adalah dunia, tidak akan membicarakan akhirat. Yang terakhir, kalau antum nggak mampu semua tadi yang disebutkan, Nabi alaihissalatu wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak buat aku gitu loh. Suruh ini, ada perintah ini, ada larangan ini. Coba kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan, aku bisa istiqomah gitu, nggak berat gitu loh. Apa pesan Nabi SAW? Siapa yang tahu? Nah, ya, zikrullah. Masya Allah, kirimkan. Iya, bukan zikrullah sembarangan dia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu ini bikin basah dengan berzikir. Jadi zikir itu dengan lisannya. Tentunya hati mengikuti. Tapi lisan, bukan orang diem. Saya sedang berzikir. Berzikir gimana? Zikir dengan lisan. Jaga lisan. Dan kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang itu dengan zikrullah. Mengingat dunia, mengingat manusia, mengingat harta hanya akan membuat kita cemas dan menderita. Tapi mengingat Allah, selesai. Kita punya Allah yang maha besar, yang kalau dia hendak memberikan kepada kita sesuatu, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Tapi itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi jemaah yang bertanya silakan. Baik, silakan. Sebelum lanjutkan ke pertanyaan, ada beberapa informasi di antaranya terkait dengan mobil. Apakah ini menghalangi mobil Ustaz? Mohon maaf bagi disampaikan untuk bisa menggunakannya, yaitu mobil Nissan X-Trail dengan nomor H1357EK. Sekali lagi, mobil Nissan X-Trail dengan nomor H1357EK untuk bisa digunakan pakai. Mohon maaf, karena menghalangi Ustaz. Jadi pada saat nanti orang kepala kehalan lama di sini. Baik, silakan pertanyaan jawab. Saya Pak. Lagi ini sampai. Oh, yang lain bareng. Oh, nggak perlu pakai mic. itu mic-nya sudah. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yanto, asal dari Tengaran. Dari mana? Tengaran. Oh, Tengaran. Barakallahu fikum. Terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, mau tanyakan, tidak dari tadi kami tentang sholat yang 40 hari berturut-turut, bisakah selamanya atau minim seumur hidup sekali? Ini yang tercantum dalam hadis itu menjadi makmum tidak ketinggalan takbiratul ula dari imam. Itu kalau jadi imam boleh atau tidak? Kemudian yang nomor 2, kalau keselangan istilahnya kemasukan kita safar melaksanakannya dengan jamaah itu bisa apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahibati fillah, ini berkaitan dengan tujuan hidup sebenarnya. Kita itu disuruh berlomba-lomba memecah rutinitas kita untuk menjadi yang terbaik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, bersegeralah kalian menuju keampunan Allah Azza wa Jalla dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara amalan yang dengannya kita dihapuskan dosa, kita dikasih stempel cap bebas dari 2 perkara. Dari yang pertama kemunafikan, dan dari api neraka. Apa amalannya? Salat selama 40 hari. Man shalla arba'ina yauman. Jadi hadisnya ini ada 2. Karena sekarang musim haji ya. Jemaah haji itu kenal juga dengan namanya salat arba'in. Di Medina biasanya mereka salat selama 8 hari berturut-turut. Ada salat man shalla arba'ina salatan. Barang siapa yang salat 40 salat di Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan vonis bebas dari kemunafikan dan dari api neraka. Hadisnya ada yang mensahihkan hadis itu sebenarnya, tapi rata-rata ulama mendhaifkan hadis. Maka kita lihat jemaah haji nggak ada masalah, dia sholat 40 sholat di Masjid Nabawi supaya ketika pulang dia lebih rajin lagi sholat berjamaah. Yang sahih yang berkaitan dengan 40 hari, dia sholat berjamaah, yudriku takbiratul ihram ma'al imam, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia akan ditulis bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana kalau imam? Pertanyaan pertama beliau sebutkan tadi, apakah itu cukup dalam seumur hidup sekali? Ya mudah-mudahan. Tapi jangan kemudian dia cuma mengejar 40 habis gitu gak ke masjid lagi dia. Wis mari. Karena sejatinya itu adalah pelatihan bagaimana orang memakmurkan masjid. Maka di antara para ulama, kalau nggak salah Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan mundu 20 sana, sejak 20 tahun aku sholat nggak pernah melihat tengkuknya orang di Masjid Nabawi itu. Di shaf pertama terus sholat. Oh sama Ustaz, ana di kampung ana sholat shaf pertama terus Ustaz, 5 waktu itu. Karena shafnya cuma 1, nggak ada. Jadi nggak pernah lengkap shaf pertama itu. Walaupun masbuk tetap shaf pertama. Kan ada masjid-masjid yang kayak gitu. Enggak, ini menunjukkan beliau 20 tahun.
Jadi ketika kita bisa melaksanakan ini sekali dalam seumur hidup, insya Allah kita dapat. Tapi bukan berarti kemudian kita nggak sholat di masjid lagi. Karena kejadian dengan beberapa jemaah haji yang di Madinah ya, dia kadang-kala di Madinah 9 hari. Jadi kalau 9 hari dapat berapa sholat? 45. Ketika dia sudah selesai 40 sholat, dia nggak ke masjid. Ditanya, Bapak kok nggak ke masjid? Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai. Sudah 40 sholat saya gitu. Enggak, maka lanjutkan. Tapi usahakan 40 hari ini memang nggak putus ya. 40 hari dan berat jemaah. Gimana Ustaz? Ini dapat takbiratul ihram ya. Artinya imamnya Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Bagaimana kalau dia musafir? Apakah ketika dia musafir kemudian terputus, boleh dia lanjutkan ketika dia pulang menjadi 40 hari? Wallahu a'lam ya. Mungkin boleh. Karena orang yang dapat kafarat puasa 2 bulan berturut-turut, ketika dia sakit atau musafir nggak apa-apa, dia nggak puasa, tapi tetap dianggap bersambung gitu ya, seperti itu, karena ada udzur yang diperbolehkan dalam syariat ya. Semoga nggak ada masalah. Jadi dia dilanjutkan lagi nanti ketika dia pulang. Gimana kalau dia jamak sholatnya? Jadi dia sholat berjamaahnya zuhur, asarnya boleh jadi sendirian, boleh jadi sama temennya. Wallahu alam. Tak tahu anak kalau yang itu. Barakallahu fikum. Nah, oh ini ada pertanyaan tertulis ya, Ma. Oh, buat yang tanya kita kasih hadiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, ana dulu lulusan skala 1 pondok sunnah, dan ana dulu seorang penghafal Al-Quran. Tapi setelah lulus, ana pelaku maksiat, dan ana telah melakukan dosa besar, bukan syirik Ustadz. Apa hati ana bisa kembali lunak Ustaz? Apakah Al-Quran yang ana hafal menjadi musuh ana di hari akhir nanti? Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Barakallahu fikum. Jamaah, hidayah itu mahal, dan standar orang baik itu adalah tatkala dia mati. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kita semua tahu dengan Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, penjahat. Dia menyakiti para sahabat Nabi, bahkan niat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kemudian dia menjadi orang yang dijamin masuk surga? Khalid bin Walid, dia adalah panglima perang yang menyebabkan kekalahan umat Islam, atau menjadi salah satu faktor kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bahkan 70 sahabat terbunuh gara-gara serangan dari Khalid bin Walid. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia di akhir hayatnya semoga mati husnul khatim. Kembali kepada pertanyaan tadi, seorang yang dulu di pondok hafal Al-Quran, nggak ada jaminan dia mati Islam. Makanya pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang harus dilakukan? Salah satu yang membuat hati itu keras adalah dosa. Nabi SAW mengatakan idza adznaba 'abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtah sauda. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan dikasih noktah hitam di dalam hati.
Kalau dia bertobat. Nah, apa syaratnya tobat? Siapa yang mau jawab? Satu, menyesal. Yang pertama menyesal. Tidak mengulangi. Terus kemudian Yang pertama menyesal. Yang kedua tidak mengulangi. tidak mengulangi. Ya. Yang ketiga Tidak circle yang buruk. tidak kembali ke circle yang buruk. Kurang lengkap. Tapi kasih hadiahnya. Nah, yang lengkap. Pertama, Menyadari kesalahannya, menyesal. Yang kedua, tidak mengulang kembali. Kalau ngulangi, berarti nggak diterima tobatnya. Kembali alias taubatan nasuha. Tidak ngulangi. Oke, yang ketiga, Mengimbangi dengan perbuatan yang lebih baik. memperbanyak amal soleh. Siap, boleh. Tapi belum lengkap. Kasih hadiahnya. 3+1. Yang pertama, menyesal, berhenti, berjanji untuk tidak ngulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita perlu minta dihalalkan, minta maaf. Oke, ini yang lengkap nih. Kasih hadiahnya 2. Kasih payung 2 dia. Nah, kasih 2 udah apa-apa. Alhamdulillah ada habis. Habis. Oh masih Sir. Oh, masih ada. Yang tanya ini belum dapat, yang pakai kertas tadi Sir. Oh, yang tanya ini. Iya, iya. Oh, jangan. Kalau dia dikasih ketahuan dia. Gimana sih antum? Iya, yang pertama menyesali. Jadi kalau tadi ketika seorang berbuat dosa akan ada noktah hitam dalam hati. Fa in taba wa naza' wastaghfara suqila qalbi. Kalau dia bertobat, dia tinggalkan itu dosa, dia beristighfar mohon ampun sama Allah, hatinya dibikin mulus sama Allah. Tapi kalau dia kembali berbuat dosa, nggak bertobat kepada Allah, maka tambah tuh noktah hitam. Syaratnya tobat itu tadi menyesali, yang kedua meninggalkan dosa itu. Karena ada orang menyesal tapi tetap dengan dosanya. Seperti orang yang kalah main judi online. Nyesal nggak dia? Nyesal, ya Allah, kalah. Nyesal, ya menyesal lah gimana. Besok ulangi. Nggak ada dia meninggalkan, dia tetap melakukan. Jadi menyesali, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bukan tidak mengulangi. Kenapa? Karena biasanya manusia akan mengulangi. Tapi dia harus berjanji, aku tidak akan mengulangi. Gimana kalau besok dia mengulangi? Apabila hari ini dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka tobatnya insya Allah diterima. Kalau besok dia mengulangi, ya tobat lagi dia. Tobat lagi. Kemudian tadi, kalau ada hubungannya sama manusia, dia perlu minta dihalalkan. Maka kalau pertanyaan tadi, bisakah hati antum lembut kembali? Bisa. Tapi dengan cara tadi, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh. Di antara penyempurna taubat tadi disebutkan keluar dari circle-nya. Kalau mungkin dia punya kawan-kawan buruk, tinggalkan. Karena ada orang yang jadi jahat bukan karena keinginan dia, tapi karena kawan-kawan dia yang mengajak dia berbuat jahat. Maka berusaha antum untuk kembali kepada lingkungan yang baik. Kemudian kalau bicara Quran antum, apakah akan menjadi musuh buat antum? Boleh jadi kalau antum gak bertobat. Karena Nabi SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu adalah pembela buat engkau pada hari kiamat atau jadi penuntutmu pada hari kiamat. Dia menggugatmu pada hari kiamat. Ahibati fillah, demi Allah, kelezatan berbuat maksiat itu hanya akan menjadi penderitaan. Berbeda dengan kelezatan membaca Al-Quran. Antum akan rasakan orang kalau berbuat dosa itu hatinya gundah, gak ingin orang lain tahu dengan dosanya. Dan itu yang namanya dosa. Tapi ketika antum membaca Al-Quran, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum."
Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas baca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Itu firmannya Tuhan ya. Maka sayang, antum sudah punya Quran, antum baca lagi. Biasakan dengan tadi, tiap hari baca 1 halaman. Tapi anda masih berbuat dosa, oke. Engkau baca Quran dan berusaha meninggalkan dosa-dosa itu. Insya Allah, Allah itu cinta dengan orang yang taubat. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat, walaupun dosanya memenuhi bumi. Kalau manusia, ya kita berbuat salah sama dia sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin dia nggak mau kenal kita lagi. Tapi sama Allah, tuh orang yang membunuh 100 orang, Allah ampuni. Dan Allah masukkan ke surga. Itu Allah Rabbul Alamin. Maka kenalilah Allah dan perbanyak istighfar. Semoga Allah bikin hati kita jadi lebih baik lagi. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir jemaah. Karena waktu anda sampai jam 8 insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Dulu ketika ana masih punya hutang yang mengandung dosa, ana sering tahajud, sering menangis sambil berdoa karena takut dosanya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Tapi saat ini masih ada rasa tidak tenang. Padahal Allah sudah cukupi semuanya. Rumah, kendaraan, usaha, keluarga yang utuh. Apa masih ada kaitannya dengan dosa sebelumnya Ustaz? Atau ana yang hilang tujuan karena hutang sudah lunas? Mohon sarannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Manusia itu kadangkala kalau punya maksud, dia jadi baik. Dia bisa menangis memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika yang dia inginkan sudah dia dapatkan, udah biasa lagi dia menjalani kehidupan. Ketahuilah ada satu hal yang kita nggak tahu kita selamat atau tidak, yaitu sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Diceritakan tentang Tawus ya. Anda mendengarkan kajian salah satu masyayikh. Tawus ini punya rumah yang pintunya 2. Ada pintu yang lewat pasar, ada pintu yang lewat jalan. Kalau dia masuk dari pintu yang dari pasar, biasanya dia akan nangis terus. Dicari tahu sama orang, kenapa ya dia kok seperti ini. Ternyata di pintu masuk dari pasar itu ada orang jual kepala kambing bakar. Dia selalu ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar misalnya. Karena sudah ada keputusan Allah, final keputusannya. Semua akan lewat neraka. Semuanya. Nggak ada ceritanya orang tahu-tahu di surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Itu sudah keputusan Allah yang nggak bisa dirubah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua akan melewati neraka, iya. Jadikan akhirat itu tujuan kita yang paling utama. Sehingga kalau tadi kita punya utang, urusan dunia, kita doa ya, minta sama Allah. Tapi ketika tujuan akhirat kita yang hakiki, kita biasa-biasa aja mintanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Pernah juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bermalam di rumahnya Aisyah, lagi ngobrol sama Aisyah, Nabi itu ngomong, Aisyah, boleh nggak aku malam ini mau bermunajat sama Tuhan? Ya Allah ya. Tuh Nabi bagaimana menghormati istrinya. Istrinya punya hak. Tapi hari itu, malam itu Nabi SAW sedang ingin bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku tuh nggak suka berpisah sama engkau.
tapi aku suka apa yang kau sukai ya Rasul. Akhirnya Nabi sholat sallallahu alaihi wasallam. Sholat sampai subuh. Disebutkan itu Nabi nangis. Menangis sampai membasahi jenggotnya. Setelah itu basah pangkuannya, basah tanah yang di depannya sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu subuh, Bilal datang mengatakan, ya Rasulullah, udah waktunya sholat. Bilal melihat Nabi alaihi salatu wasallam menangis. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu udah diampuni sama Allah, betul. Yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau masih seperti ini? Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla? Di sini kita kadangkala lupa dengan pemberian Allah kepada kita, dengan karunia Allah kepada kita, dan kita berpikir dosa kita udah selesai. Ana dulu punya dosa itu yang urusan riba, sekarang udah enggak. Wallah jamaah, manusia itu terus berbuat dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar dijamin masuk surga. Kalau bicara amalan Abu Bakar jangan ditanya. Sampai ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang pintu-pintu surga, ada yang akan dipanggil dari pintu sodako, dari pintu puasa, pintu sholat. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am wa arju an takuna. Aku berharap engkau jadi orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi ngajarkan doa apa? Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca waktu salat, dianjurkan. Katakan, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ini doa buat Abu Bakar jemaah. Abu Bakar yang dijamin masuk surga suruh mengakui dosa-dosa. Kita kadang-kala merasa udah selesai dosa kita. Dulu aku berbuat dosa, dulu pernah aku bermaksiat, sekarang udah enggak Ustaz. Inilah menyebabkan kadang-kala hati itu keras. Ada unsur merasa sudah baik. Akhirnya kita sulit menangis. Karena kita merasa udah selesai dosaku. Enggak jamaah, enggak selesai. Abu Bakar disuruh baca doa itu. Zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan kepada aku pengampunan dari Engkau ya Allah. Rahmati aku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Inilah yang membuat orang jadi tenang hidupnya. Ketika dia kenal sama dirinya, aku adalah pendosa. Ketika ada ketidaktenangan berarti karena dosa-dosaku. Jangan berpikir, oh dulu aku berbuat dosa, sekarang kita masih berbuat dosa. Selesai sholat kita astaghfirullah. Antum kalau tahu penghuni surga itu apa kerjanya setelah sholat malam? Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Setelah sholat malam di waktu sahur, nggak ada perasaan saya sudah sholat malam, saya sudah banyak beribadah. Lah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita terus berbuat dosa. Kenapa kita dianjurkan membaca sayyidul istighfar pagi dan petang? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagaimana hamba ini mengenal Tuhannya? Ya Allah, Engkau Tuhanku ya Allah.
Engkau yang menciptakan aku, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku. Aku hambamu. Aku mengakui semua nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku. Wa abu ubi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku ya Allah. Banyak dosa-dosaku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kita baca di waktu pagi, sore baca lagi, besok baca lagi. Karena kita nggak berhenti berbuat dosa, jamaah. Maka berusahalah untuk terus memohon ampun kepada Allah, mengenali diri kita, husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Jadi kalau bicara apa karena dosa masa lalu, boleh karena dosa itu, dan boleh jadi karena dosa-dosa baru kita yang kita tidak sadar. Dan di antara dosa besar itu adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu yang